Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan membahas yang namanya kualitas layanan. Jadi selama ini kalau kita ketahui, seringkali kualitas itu kita lihat dari perspektif produk. Namun tidak menutup bahwa suatu servis atau layanan itu juga bisa diukur dari sisi kualitasnya. Kali ini kita akan bahas service quality atau kualitas dari suatu service atau dari satu layanan. Kalau kita sudah pernah diskusikan dari beberapa pertemuan kemarin bahwa kualitas itu memang bersumber dari konsumen. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kualitas berawal dari konsumen dan kembali ke konsumen. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Pastinya kita setuju ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa kualitas itu yang menentukan adalah konsumen. Meskipun dalam prakteknya anggaplah dalam suatu industri manufaktur ataupun jasa yang meng-create adalah internal perusahaannya. Namun dari internal perusahaan tersebut yang meng-create atau yang membuat itu, mereka pasti akan melakukan suatu riset ya, atau melakukan suatu pencarian tahu dari kebutuhan kualitas ya, dari yang dibutuhkan oleh konsumen itu adalah apa saja. Pasti seperti itu. Sehingga kita pasti setuju bahwa kualitas itu berawal dari konsumen dan kembali kepada konsumen. Berawal dari pernyataan ini, maka paradigma yang harus berubah adalah berubahnya paradigma different company menjadi driven customer. Driven company menjadi driven customer. Artinya bahwa suatu perusahaan itu yang mendrive dan mengendalikan itu adalah konsumen. Artinya kebutuhan konsumen itu benar-benar harus dijunjung dan juga bagaimana caranya perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga di modern kali ini, di era yang sangat modern seperti kali ini, bila perusahaan tersebut tidak mengikuti kebutuhan konsumen dan bersikuku terhadap kebijakannya sendiri gitu ya, ataupun budaya perusahaannya sendiri tanpa mencari tahu ataupun mengakomodir kebutuhan atau faktor-faktor dari luar, khususnya adalah konsumen, pasti akan sulit berkembang dan juga sulit berkompetisi dengan kompetitor yang lainnya. Pasti seperti itu. Apapun perusahaannya ya, jadi perusahaan sifat perusahaan manufaktur ataukah perusahaan jasa. Nah, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mengembangkan pola pikir baru bahwa kualitas harus berbasis pada konsumen. Metode yang dikembangkan oleh para surahman yang didasarkan pada gap model kita ketahui metode ini seringkali disebut sebagai service quality. Di metode ini mencermati kualitas dari fungsi gap antara harapan konsumen dan layanan yang terjadi sesungguhnya.
ada suatu metode namanya service quality, yang mana di dalam service quality nantinya kita bisa mencari tahu gap antara ini, harapan dari konsumen dan juga layanan yang terjadi saat konsumen tersebut melakukan suatu layanan gitu ya. Sehingga bila gapnya harapannya nanti terlalu tinggi atau harapannya tinggi, namun layanan yang diberikan oleh si perusahaan tadi atau orang yang memberikan layanan tadi ternyata tidak bagus atau dalam kata lain rendah dibandingkan harapannya, maka otomatis terjadi gap yang mana mengindikasikan bahwa si pelanggan itu tidak puas. Dan juga sebaliknya, atau kalau nilai layanannya tinggi, sedangkan harapan dari konsumen ternyata tidak setinggi dari nilai layanan yang sudah didapatkan oleh konsumen tersebut, maka mengindikasikan bahwa konsumen tersebut puas. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, dalam kita mencari gap antara harapan dan juga persepsi atau kenyataan gitu ya. Jadi harapan, di saat kita mau melakukan suatu aktivitas yang sifatnya adalah service, saat kita dilayani gitu ya, kita menilai bahwa pelayanan tersebut anggaplah dari rating 1 atau dari nilai 0 sampai 10 ternyata nilainya adalah 8. Sedangkan padahal sebelum kita tadi melakukan atau diberi service tadi, kita menduga-duga bahwa nilainya adalah 7 seperti itu. Artinya kan bahwa di sini dia condong ke arah persepsi yang lebih tinggi. Nah, sehingga kita bisa lihat gap itu antara persepsi dikurangi dengan harapan. Kalau nilainya positif, gapnya positif gitu ya. Nah, maka bisa dikategorikan sebagai memuaskan. Gitu ya. Artinya bahwa pelanggan tadi bisa puas. Jika gapnya 0, di mana persepsi sama dengan harapan, dia masih memuaskan. Masih kategori memuaskan pelanggan. Jadi katakan bahwa berkualitas dan memuaskan. Jika gapnya negatif, artinya nilai persepsi itu lebih kecil daripada nilai harapan, maka terindikasi bahwa konsumen tersebut tidak puas. Atau dengan kata lain, tidak berkualitas dan tidak memuaskan konsumen. Oke, selanjutnya ini adalah bagan, yang mana di dalam bagan ini kita bisa lihat ada yang namanya kebutuhan personal, atau dalam kata lain adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh konsumen secara individu. Selain kebutuhan personal, ada yang namanya word of mouth dan juga past experience, atau sesuatu yang melekat dari suatu layanan yang ada. Kalau kita lihat dari service quality ini menunjukkan bahwa suatu layanan itu
bisa dikatakan baik dan juga bisa dikatakan belum baik atau buruk begitu. Dari suatu nilai yang mana menunjukkan hasil dari perbandingan antara ekspektasi dan juga kenyataan atau realita. Ekspektasi layanan, the expected service, dan juga perceived service atau persepsi layanan. Ekspektasi dan juga persepsi ini menurut pendekatan self-qual atau service quality memiliki beberapa dimensi yang bisa diukur. Di sini dikatakan dimension of service quality. Ada yang namanya tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Dari 5 dimensi service quality ini akan diukur nilai dari nilai yang didapatkan begitu ya, pengukuran dari konsumen atau customer dari service yang diberikan, lalu diberi nilai tersebut kita lihat dari sudut pandang ekspektasi dan juga persepsi pelanggan. Nah, di sini bila ekspektasi kurang dari nilainya ya, kurang dari persepsi gitu ya, atau dengan kata lain nilai persepsinya itu lebih besar, maka indikasi bahwa layanan yang diberikan adalah baru, sehingga surprises. Bila ekspektasi nilainya sama dengan persepsi, maka dikatakan satisfactory atau masih baik. Nilainya masih baik juga. Nah, yang berbahaya atau yang tidak diinginkan biasanya dalam industri jasa adalah bila nilai ekspektasinya itu tinggi atau besar, sedangkan nilai persepsinya atau kenyataannya itu adalah kecil, maka dikatakan unacceptable atau indikasi bahwa layanan yang diberikan itu tidak memuaskan pelanggan. Ya, dari gambar yang sebelumnya tadi melihat bahwa harapan konsumen pada umumnya dipengaruhi oleh 3 faktor tadi ya, atau yang saya bilang tadi melekat. Ada word of mouth, terjadinya komunikasi, lalu personal needs, ya kebutuhan pribadi dari konsumen, dan past experience atau pengalaman yang dirasa pada masa lalu. Dalam mengukur kualitas layanan, para suraman mengembangkan metode service quality atau yang biasa disingkat dengan self-qual dengan indikator atau dimensi diantaranya adalah tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Di dalam tangible kita ketahui bahwa tangible merupakan suatu kemampuan ya, suatu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan. Kalau reliability adalah konteks keandalan layanan tersebut. Lalu ada responsiveness atau ketanggapan ya, ketanggapan si pemberi layanan tadi
Lalu assurance, kepastian, dan juga empathy atau perhatian. Dari indikator tadi, selanjutnya dikembangkan dalam bentuk deskriptor, kemudian diwujudkan dalam bentuk kuesioner. Agar kuesioner tersebut memiliki nilai yang sifatnya kuantitatif, maka setiap deskriptor diberikan skala tiap atau skala sikap yang acap kali disebut dengan skala Likert. Skala ini secara ekstrim menggolongkan sikap ke dalam dua kutub, yakni kutub yang menyenangkan atau sifatnya adalah favorable dan kutub tidak menyenangkan, unfavorable. Bentangan skala memiliki nilai kuantitatif, adapun bentangan pengukurannya adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya kalau kita ketahui skala Likert itu tidak selalu 1 sampai 5 ya. Prinsipnya adalah semakin lebar skala yang digunakan, itu sebenarnya semakin bagus. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui lebih condong kemana gitu ya. Lebih condong kemana data yang sedang kita ukur. Jadi kalau kita lihat, anggaplah skala sini skala 1 sampai 7, 1 sampai 5, 1 sampai 4. 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan nilai 7 sangat setuju. 6, 5, 4, 3, 2, 1-nya disesuaikan menurut nilai skalanya. Artinya semakin besar, semakin setuju, semakin kecil, semakin tidak setuju. Sama dengan skala 1 sampai 5, kalau 1 tidak setuju dan 5 sangat tidak setuju. Dan skala 1 sampai 4, 1 sangat tidak setuju, 4-nya sangat setuju. Kalau kita bandingkan skala 1 sampai 4, skala 1 sampai 5, dan skala 1 sampai 7, maka kita bisa mendapatkan nilai yang terperinci, lebih terperinci bila skalanya itu semakin kita lebarkan. Barangkali Anda pernah membaca jurnal, yang mana dalam jurnal tersebut ada suatu kuesioner yang menggunakan skala 1 sampai 9. Apakah boleh, Pak? Boleh-boleh saja. Maka menurut saya pribadi itu lebih bagus, karena kita bisa mendapatkan informasi lebih terperinci, lebih condong kemanakah data yang kita sudah kumpulkan. Sehingga semakin terlihat lebih jelas dan juga lebih rinci ukuran yang sedang kita amati, begitu ya. Meskipun secara umum seringkali kita ketahui dan seringkali kita lihat ya, skala yang paling banyak dipakai adalah 1 sampai 5 ataupun 1 sampai 4. Boleh-boleh saja menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai 4 ataupun 1 sampai sekian. Contoh hasil kumulatif penilaian. Jadi ceritanya ada contoh di mana dalam contoh ini adalah layanan SPBU gitu ya. Nah, ada layanan SPBU. Ada suatu penelitian meneliti servis yang diberikan kepada SPBU kepada pengendara ya. Pengendara kendaraan yang mana ingin mengisi bahan bakar kendaraannya, dilihat dari skala yang digunakan atau service quality ya, skala service quality yang digunakan mulai dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Dari skala ini kita lihat harapan dan juga persepsinya. Singkat cerita, diambillah data kepada beberapa pelanggan, lalu dicarilah rata-rata skor yang ada dari rata-rata skor persepsi dan juga rata-rata skor harapan.
Dari skor tersebut didapatkan adalah sekian untuk skor persepsinya. Untuk tangibles 3,6 rata-ratanya, reliability 3,7 dan seterusnya. Lalu rata-rata skor harapan ternyata cukup tinggi kalau kita lihat, 4,5, 4 sekian, 4 sekian, dan 4 sekian. Nah, ini kita bisa buat, sebelum saya lanjutkan ke gap, ini kita bisa buat dengan menggunakan ini tadi, skala yang kita gunakan. Kita tentukan terlebih dahulu skala berapa yang kita gunakan, lalu kita set kepada dimensi service quality yang kita pakai, kita buat kuesionernya, kita sebarkan. Saat disebarkan, diisi oleh responden, dan hasil data yang kita dapatkan tadi kita rekap dan kita hitung rata-rata skornya. Singkat cerita, skor persepsi sekian, skor harapan sekian. Sehingga saat kita sudah mendapatkan skor persepsi dan juga skor harapan, kita bisa mencari tahu yang namanya gap. Nah, nilai gap ini tadi adalah nilai persepsi dikurangi dengan harapan. Ya, sehingga nilainya kurang lebih sekian. Kalau kita lihat di sini semua nilainya adalah minus. Nah, artinya bahwa mulai dari dimensi kualitas layanan dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empati, para pengendara gitu ya, atau para orang yang mengisi BBM di SPBU yang sedang diteliti ini tidak puas. Nah, artinya dengan kata lain, servis yang diberikan tidak berkualitas. Nah, jadi kita bisa mencari tahu ini sebagai media untuk kita dapat mencari tahu service quality dari objek yang sedang kita amati. Nah, dari sini kita bisa lihat juga bahwa jumlah dan juga rata-ratanya sekian, yang mana memang kita lihat minus. Artinya kalau minus bisa dikatakan si pelanggan tadi belum puas, atau pemberian layanan yang diberikan oleh orang yang memberikan layanan tadi tidak memuaskan. Seperti itu. Di tabel yang sebelumnya kita lihat, kita bisa ketahui bahwa ekspektasinya atau nilai IS-nya itu lebih besar dari persepsinya, sehingga dikatakan unacceptable atau tidak berkualitas dan tidak memuaskan. Ya, implikasi manajerial yang harus dijalankan adalah memberikan setiap item kinerja begitu. Oke, lalu bagaimana bila 5 dimensi yang ada diberi bobot untuk menspesifikkan atribut yang ada? Pasti dalam analisis kita ketahui bahwa suatu ketika atau suatu saat dimensi-dimensi yang digunakan itu seringkali tidak memiliki nilai yang sama atau pembobotan yang sama. Jadi perlu kita lakukan yang namanya pembobotan. Barangkali dalam studi kasus atau suatu kasus tertentu memang dipersyaratkan atau dibutuhkan bahwa dimensi, contoh anggaplah dimensi persepsi atau dimensi durability lah, ya. Nah, dimensi durability itu lebih tinggi, maka perlu diberi bobot yang lebih tinggi pula dimensi tersebut. Kita mendapat informasi yang lebih akurat, maka dalam menggali informasi saat kita membuat kuesioner atau merancang kuesioner dengan memberikan pembobotan atas prioritas dan tingkat kompetitif. Dengan pembobotan ini, maka acuan yang digunakan dikaitkan dengan inti kepentingan dari perusahaan atau
ya si objek yang melakukan service tadi begitu. Hal ini dasari pemikiran bahwa setiap perusahaan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam stasiun pompa bahan bakar atau SPBU tadi, pembobotan dititik beratkan pada tingkat akurasi ukuran, contohnya seperti itu. Sehingga konsumen membutuhkan penjaminan atau assurance tingkat akurasinya yang lebih akurat atau tinggi. Selanjutnya adalah keajekan atau keandalan, ya, atau reliability, dan seterusnya. Dari titik berat kepentingan selanjutnya, didesain pembobotan seperti berikut ini. Jadi tadi diketahui bahwa asuransinya, ya, ketelitiannya dalam konteks SPBU menjadi faktor yang sangat penting sehingga bobot kepentingannya 30%. Lalu ada reliability, ya, keandalan, ya, keajekan. Nilainya dipandang juga cukup penting sehingga diberi nilai bobot yang lebih tinggi 20%. Dan seterusnya untuk tangibles, lalu responsiveness, empathy juga dibobotkan. Yang mana dalam pembobotan ini dipastikan harus memiliki 100% atau nilai 100%. Totalnya harus 100%. Nah, lalu penilaian konsumen terhadap layanan SPBU atau yang tadi sudah dicontohkan sebelumnya, kita beri nilai bobot kali. Jadi kalau contoh sebelumnya kan tadi kita ukur ya persepsi, lalu harapan, dan juga gap. Nah, kali ini ada tambahan bobot. Nah, dalam tambahan bobot ini disesuaikan dengan nilai yang ini tadi kita sudah tentukan di sebelumnya tadi. Kita beri bobot. Sehingga skor akhirnya, ya, atau skor akhir dari yang akan kita gunakan nanti adalah nilai dari gap-nya tadi dikali dengan bobotnya. Didapatkanlah skor akhir seperti ini. Dari sini kita bisa tahu, dan kalau kita bisa bandingkan juga, bahwa pasti akan terdapat perbedaan nilai dari nilai akhir yang diberi bobot dan juga tidak. Karena telah dikaitkan dengan pembobotan, maka sekuensial perbaikan harus dimulai dari tingkat pembobotan yang lebih tinggi. Dalam kasus layanan kualitas pompa bensin ini, bobot terbesar adalah assurance, ya, dengan nilai 0, atau minus 0,18. Nah, kalau kita bisa bandingkan, tanpa pembobotan tadi nilai yang terbesarnya adalah, kalau kita lihat di sini adalah, nah, antara tangibles, ya, 0,9, dan juga, ya, responsiveness, ya, juga 0,9. Nah, kalau di bobot pasti akan memiliki peluang perbedaan yang lebih besar dibandingkan tidak diberi bobot. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba menyusun kuesioner service quality. Setelah kita ketahui bagaimana langkah-langkah service quality, kali ini kita akan coba susun kuesioner service quality. Yang mana dalam kuesioner ini ada beberapa indikator yang digunakan. Di antaranya adalah kita bisa pakai indikator yang tadi, 5 dimensi kualitas, ada dari service quality, ada tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Atau metode lain yang dikembangkan oleh Charger. Indikator utamanya ada combines, assurance, reliability, tangible, empathy, dan juga responsibility. Pilih yang mana, Pak? Nah, ini bebas, artinya disesuaikan dengan kebutuhan ataupun disesuaikan dengan si peneliti.
Nah, kita coba dengan contoh instrumen service quality pada kualitas layanan SPBU ya. Jadi kita terlebih dahulu setting harapannya. Jadi nanti ada 2 kuesioner ya. Jadi kuesioner harapan dan juga kuesioner yang sifatnya persepsi. Kita terlebih dahulu buat harapan. Lalu kita setting juga skala yang kita gunakan adalah skala 1 sampai 4. Skala Likert 1 sampai 4. Yang mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 4 adalah sangat setuju. Nah, di sini kita pakai kita gunakan dimensi atau indikator yang service quality awal tadi ya, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Nah, indikator ini kita gunakan. Kita coba terlebih dahulu create tangibles ya, dari sisi harapannya. Contoh, kita bisa buat beberapa pernyataannya untuk dapat dinilai. Dicontohkan di sini, SPBU seharusnya memiliki pompa digital yang akurat. Ya, harapannya bagaimana? Apakah sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Lalu yang kedua, memiliki fasilitas contoh tempat ibadah atau musola, memiliki toilet yang bersih, memiliki ATM corner, pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit, dan seterusnya. Artinya kita membuat suatu pernyataan yang mengarah ya, yang mengarah ke arah tangibles. Nah, lalu selanjutnya adalah reliability atau dimensi reliability, keandalan. Contoh di sini diberikan informasi pernyataan yang dibuat untuk dinilai adalah memberikan pelayanan yang benar dan sesuai prosedur, semua seperti itu. Memberikan peringatan dilarang merokok, bahan bakar tumpah dan mengenai bodi kendaraan atau mobil. Gitu. Artinya bahwa di sini adalah pernyataan-pernyataan yang mengarah pada dimensi reliability. Lalu ada responsiveness, juga sama, membuat pernyataan-pernyataan yang mengarah ke arah responsiveness. Contoh di sini menyampaikan info dengan benar ketika melayani, dan seterusnya. Lalu ada assurance, dimensi assurance. Contoh pernyataannya adalah sikap dan perilaku petugas yang sigap dan meyakinkan. Lalu ada empathy, contoh pernyataannya memberikan perhatian secara individual pada konsumen, memberikan jam operasi 24 jam, dan seterusnya. Lalu barangkali ada yang bertanya, ini banyaknya apakah harus sama, Pak? Ataukah harus lebih dari berapa begitu? Nah, itu tidak ditentukan. Artinya bahwa semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Artinya bahwa kita bisa mengcapture. Ya, semakin banyak kita bisa mengcapture sifat atau aktivitas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dimensi tangibles, dimensi reliability, dan dimensi yang lain, itu semakin bagus, artinya semakin akurat. Sehingga bisa dinilai lebih rinci. Nah, seperti itu. Nah, contoh di sini ada contoh tangibles ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan reliability hanya 4. Nah, boleh-boleh saja seperti itu. Nah, dari sini saat kita sudah membuat contoh pernyataan yang nantinya harus dinilai gitu ya oleh si konsumen untuk kita dapat mengetahui tingkat layanan kualitas yang ada. Selanjutnya dari segi persepsi. Jadi ada 2 pernyataan atau 2 kuesioner biasanya kita buat seperti itu. Kuesioner harapan dan yang kedua seperti ini adalah kuesioner persepsi. Sebenarnya isinya adalah sama, pernyataannya adalah sama. Karena nanti kita akan membandingkan dari pernyataan yang sama tersebut, membandingkan dari persepsi dan juga harapannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh persepsi di sini ya, di SPBU seharusnya memiliki pompa digital yang akurat, memiliki fasilitas musola, dan seterusnya. Dari sisi tangibles, reliability, responsiveness, ya, assurance, juga empathy. Nah, selanjutnya ada analisis
kepentingan dan kinerja. Dikaitkan dengan kebutuhan layanan kualitas, maka diperlukan sebuah analisis yang menyangkut kepentingan atau importance dan tingkat kinerja atau performance. Analisa ini pertama kali dikembangkan oleh Mattia ya, tahun 77 dengan istilah IPA atau Importance Performance Analysis. Pekerjaan analisis ini dengan melakukan penilaian khusus berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing atribut layanan, jasa, atau produk dengan tingkat kinerja yang dilakukan. Cara menakar dimensi kualitas digunakan 5 dimensi bagaimana yang telah dikembangkan oleh para surman tadi yang di dalam questionnaire kita pakai tadi ya. Tingkat kepentingan, importance, dan juga tingkat kinerja, performance. Pedoman penilaian dengan menggunakan skala Likert rentangnya 1-5 dideskripsikan sebagai berikut. Analisis kepentingan dan juga kinerja. Kita bisa lihat 1 itu sangat jelek begitu ya. Kalau dari kinerjanya 2 dan seterusnya mengarah ke 5 sangat baik dari sisi kinerja. Dari sisi kepentingan, 1 itu sangat tidak penting dan skala semakin besar adalah sangat penting. Hasil dari penilaian selanjutnya divisualisasikan ke dalam matriks importance performance analysis ya atau IPA dalam bentuk kuadran. Matriks ini sering disebut pula dengan diagram Cartesius karena digunakan garis sumbu dengan bentangan horizontal atau aksis X dan bentangan vertikal atau koordinat Y. Sumbu X atau absis menggambarkan tingkat kinerja yang dibatasi dengan rentangan rendah ya, dan tinggi ya. Jadi kalau sumbu X menggambarkan tingkat kinerja yang dibatasi dengan rentangan rendah dan juga tinggi gitu ya. Atau di sini ya kalau kita lihat rendah juga tinggi atau sumbu X-nya. Bila sumbu Y atau ordinat menggambarkan tingkat kepentingan yang dibatasi pula dengan rentang rendah dan juga tinggi. Dengan rendah dan juga kepentingan tinggi. Nah, dalam sumbu ini kita bisa membagi menjadi 4 kuadran. Kuadran A, B, C, dan juga D. Kalau kuadran A menunjukkan prioritas yang rendah. Bila kuadran D menunjukkan konsentrasi berada di sini. Kalau kuadran C pertambahan hasil kerja dan kuadran D menunjukkan saatnya kita mengurangi. Dari sini katakan kuadran A atau prioritas rendah. Kuadran ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan konsumen terhadap dimensi layanan itu rendah dan tingkat kinerja dalam dimensi layanan itu juga rendah. Rendah sama rendah gitu ya. Nah, simpulannya atribut yang berada di kawasan ini prioritas perbaikan sangat rendah gitu. Kalau kuadran B atau di sini dikatakan kuadran ini menggambarkan bahwa tingkat kepentingan konsumennya terhadap dimensi layanannya itu tinggi dan tingkat kinerjanya dalam dimensi layanannya rendah. Simpulannya atribut yang berada di kawasan ini prioritas perbaikan harus mendapatkan prioritas serta penuh dengan tingkat pencermatan. Kalau kuadran D menunjukkan bahwa tingkat kepentingan konsumen terhadap dimensi layanannya tinggi dan tingkat kinerjanya layanannya juga tinggi. Simpulannya atribut yang berada di kawasan ini harus dipertahankan karena sama-sama tinggi ya. Layanan dan juga kinerjanya sama-sama tinggi. Lalu kalau kuadran D, kuadran ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan konsumen terhadap dimensi layanannya rendah, namun tingkat kinerja dalam dimensi layanannya tinggi. Simpulannya atribut yang berada di kawasan ini perlu diarahkan kepada penghematan. Hal ini disebabkan karena dalam layanan sangat berlebihan. Aplikasi matrik kepentingan dan juga kinerja.
Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang ditinjau dari tiap dimensinya. Hasil dari rata-rata kepentingan dan kinerja kemudian dimasukkan ke dalam matriks. Nah, contohnya seperti ini. Jadi suatu ketika kita bisa ukur kepentingan dan juga kinerja sama halnya dengan kita membuat kuesioner tadi ya. Kuesioner dari service quality. Namun kalau kali ini adalah kuesioner yang mengarahnya adalah perbandingan antara kepentingan dan juga kinerja. Nah, dari sini kita bisa nilai dengan skala tertentu dan kita bisa berikan plotting gitu. Kita bisa plotting dengan ke dalam diagram kartesius yang ada seperti ini. Bagaimana kinerja versus kepentingan yang ada gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bila masuk ke kuadran 1, bila masuk kuadran A, kuadran B, kuadran C ataupun kuadran D, maka kita bisa kategorikan sesuai dengan penjelasan yang ada di sini gitu. Nah, di dalam matriks yang ada ini tadi dicontohkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Bila kepentingan dan juga kinerjanya sudah kita ukur dan juga sudah kita dapatkan nilainya, sehingga kita bisa plotkan, maka kita bisa simpulkan. Nah, jadi dimensi pada kuadran A, pada dimensi tangible gitu ya, simpulannya adalah prioritasnya rendah. Lalu reliability dari dimensi reliability pada masuk ke dalam kuadran C, maka harus dipertahankan gitu ya. Karena nilainya sama-sama tinggi. Nah, karena sesuatu kalau kita masuk ke dalam kuadran C di sini, kinerjanya tinggi, nilai kepentingannya juga tinggi begitu ya, maka harus dipertahankan. Ya. Lalu di selanjutnya, nah, responsiveness ya, dimensi responsiveness masuk kuadran C juga harus dipertahankan. Lalu assurance, dimensi assurance masuk kuadran B. Nah, kalau masuk kuadran B kita lihat di sini. Nah, kalau masuk kuadran B di sininya adalah kita lihat bahwa nilai kepentingannya tinggi namun kinerjanya rendah. Nah, bila masuk ke dalam sini konsentrasikan gitu ya. Nah, kalau dalam empati masuk kuadran A. Nah, ini yang bahaya ya, sama-sama rendah. Sehingga simpulannya adalah prioritasnya rendah. Ya, kurang lebih seperti itu tadi. Saat kita bisa mencari tahu yang namanya service quality atau kualitas dari suatu layanan, kita juga bisa mencari dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada, sehingga suatu layanan itu bisa kita ukur nilai kualitasnya. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.